Tuhan, selamat sore pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kembali, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah pemuda remaja sore hari ini. Mari saya undang pemuda remaja bangkit berdiri. Kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang baik. Allah yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan aku ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya, Kau anugerah terbesar bagi kami. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Kau baik Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwa
angkat hatimu, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur memiliki Yesus. Ya, saat ini Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami karena kasih-Mu, karena anugerah. Bahkan Kau kembali kumpulkan kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini, untuk kami kembali bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu kuasa-Mu, urapan-Mu, sukacita-Mu memenuhi kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, membalas cinta kasih-Mu. Semua pujian, hormat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasa Allah dahsyat dalam hidup kita. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami.
kita mau nikmati kebesaran Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Raja yang mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari beri segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Katakan bersama-sama, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau Tuhan, kemenanganku layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia yang berkuasa atas hidup kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah
Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Raja yang mulia, perintah dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari pemudinya. Persilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemudinya, biar kita selalu mengiring Yesus, karena ini yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau setia, kita mau mengiring Yesus terus sampai akhirnya, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan Tuhan tidak memandang rupa kita, tidak memandang siapa kita. Allah mengasihi kita. Yang Allah inginkan adalah hati hamba dalam kehidupan kita. Saya undang bangkit berdiri, siapkan hati untuk terima firman Allah, biar hati hamba itu ada dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita selalu mengiring Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini persembahan kami Tuhan, kehadirat-Mu Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Terima kasih, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku bersembah
keadaan kami Tuhan. Tapi Kau melihat hati kami, hati hamba yang Kau cari. Biar ada dalam kehidupan kami anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan. Temukan dalam hidup kami. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Ini hati hamba Tuhan yang selalu Kau cari, Kau temukan, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, yang terbaik kami mau persembahkan kepadamu. Yesusku. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah. Saudara Wahyu berdoa buat firman. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan pada ibadah muda-mudi remaja sore hari ini. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, semua pasti berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-56. Mari kita baca secara bergantian. Injil Matius pasalnya yang ke-26, mulai ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-56. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap. Perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia.
Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada sore hari ini, setia. Judulnya setia. Ayat 47 sampai ayatnya yang ke-49 menjelaskan bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Kita sudah baca bersama ayat-ayat tadi, dan dalam ayatnya yang ke-47 sampai ayat 49, di situ menjelaskan bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Mengkhianati, kata dasarnya khianat. Artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan tidak setia. Sekali lagi saya katakan, mengkhianati, kata dasarnya khianat, artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan tidak setia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat dan menjelaskan bahwa Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari murid Yesus. Salah satu dari antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Tetapi kenapa Yudas bisa tidak setia kepada Yesus? Dia yang sering melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, sering melihat dan merasakan mujizat yang Yesus Kristus kerjakan pada waktu mereka mengerjakan pelayanan bersama-sama ketika Yesus masih ada di muka bumi ini. Tetapi toh akhirnya Yudas Iskariot bisa mengkhianati Yesus. Kenapa? Kenapa bisa berlaku tidak setia? Mari kita buka dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi, kenapa Yudas Iskariot ini bisa mengkhianati Yesus? Ayat 3 menjelaskan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi,
Yudas ini memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidupnya, untuk merusak kehidupannya. Dia yang adalah murid Yesus, yang sudah dipilih oleh Yesus, yang setiap hari pelayanan bersama-sama, tetapi ketika memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidupnya, akhirnya apa yang terjadi? Yudas mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Yudas berlaku tidak setia kepada Yesus. Iblis yang sudah menguasai hati dan pikirannya. Ayat 4 mengatakan, pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Bagaimana caranya? Saat sudah membuka celah, saat hidupnya sudah dikuasai oleh iblis, dia melakukan hal yang salah, dia berunding dengan orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Bagaimana cara supaya dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Dan selanjutnya ayat 5 sampai ayat 6 mengatakan, ketika mereka mendengar perkataan daripada Yudas, mereka senang, mereka gembira, dan akhirnya mereka bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi caranya Yudas dapat menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, kepada pengawal-pengawal bait Allah, kepada orang-orang Yahudi. Caranya dijual kepada mereka. Saat mereka memberikan sejumlah uang kepadanya, Yudas ini langsung setuju. Apa haknya Yudas menjual Yesus kepada mereka? Ketika diberikan uang, dia langsung setuju dan mulai dari saat itu mencari waktu yang tepat, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Tanpa sepengetahuan murid-murid yang lain, tanpa sepengetahuan orang-orang banyak. Jadi alasannya karena Yudas memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dan menguasai hidupnya. Bukan lagi firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Bukan lagi firman Allah yang menguasai kehidupannya. Makanya dia berlaku tidak setia. Dia berkhianat kepada Yesus. Mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Saya akan baca ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sampai di situ saja. Jadi dalam pelayanan ternyata Yudas Iskariot ini adalah seorang yang dipercayakan untuk memegang uang kas.
Bahasa sederhananya dia adalah bendahara. Dalam pelayanan Yesus Kristus ketika ada di dunia, Yudas ini bertugas sebagai bendahara, bertugas sebagai pemegang uang. Tetapi firman Tuhan mencatat ketika Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, Yudas protes. Dia katakan, kenapa minyak ini enggak dijual saja? Supaya uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ternyata apa yang dia katakan dengan hatinya dan pikirannya itu bertentangan, berbeda. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi mungkin dia berpikir kalau misalnya uang minyak ini dijual dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin, mungkin dia berpikir sebelumnya uang itu bisa dia pegang, bisa menjadi uang kas, dia adalah bendahara, dia bisa mendapat keuntungan dari situ. Alkitab mencatat ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini adalah seorang bendahara yang tidak jujur. Yudas ini adalah seorang bendahara yang suka mencuri. Yudas ini adalah seorang bendahara yang tidak setia dalam pelayanan yang Yesus percayakan. Melayani bersama-sama dengan Yesus, tetapi sudah melenceng jauh dari kebenaran firman Allah. Sudah membuka celah untuk iblis masuk dalam kehidupannya dan terus bisa merusak hidupnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mengkhianati Yesus. Karena sudah terbiasa melakukan hal yang tidak baik. Sudah terbiasa untuk tidak jujur. Berpikir apa yang dia pegang, uang kas yang dia pegang itu adalah bagiannya. Padahal bukan demikian. Akhirnya ketika dia menawarkan diri untuk menyerahkan Yesus, dia bertanya bagaimana caranya saya dapat menyerahkan Yesus kepada kalian. Ketika ditawarkan uang, dia langsung setuju. Karena sejak awal sudah tidak setia. Karena sejak awal sudah tidak jujur. Karena sejak awal sudah melenceng dari firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, sejak dalam pelayanan Yesus, Yudas Iskariot ini sudah berlaku tidak setia. Dan selanjutnya kita lihat, kita kembali ya dalam Injil Matius ayatnya yang ke-48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Jadi sudah memberikan tanda, sudah memberikan isyarat, kode bahwa siapa yang saya cium, itulah dia, Yesus yang harus ditangkap. Jadi Yudas ini berlaku seolah-olah di depan banyak orang ya, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Padahal Yesus tahu apa yang sudah dia lakukan. Yesus pasti tahu apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi kita melihat sikap Yesus dalam ayatnya yang ke-50 bagian A. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus tetap menganggap Yudas ini sebagai teman, bukan musuh. Yesus tahu arti dari ciuman Yudas kepadanya. Palsu, saudara, enggak tulus. Makanya Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?"
tetap menganggap dia sebagai murid, tetap menganggap dia sebagai teman, bukan musuh. Sekalipun di ayat selanjutnya mengatakan maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus ditangkap. Yesus tahu waktunya sudah tiba. Yesus tahu pasti Yudas akan mengkhianatinya, tetapi Yesus tetap bersikap baik kepada kepada Yudas. Yesus tetap menganggapnya sebagai seorang murid, sebagai seorang sahabat. Hebat ya Tuhan Yesus Kristus. Hebat sekali sikap daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar aplikasi dalam kehidupan kita. Dari peristiwa ini, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-50, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Dari kejadian Yudas mengkhianati Yesus, ada pelajaran baik apakah yang dapat kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini, pada malam hari ini. Sebagai murid Yesus, zaman dulu dicatat 12, tetapi sekarang saya dan saudara dikatakan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jadilah murid Yesus yang setia, amin. Jadilah murid Yesus yang setia, setia mengiring Yesus sampai selamanya. Jangan mengkhianati Yesus karena tergiur dengan tawaran yang dunia berikan. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk merusak hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jangan berikan kesempatan. Ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Jatuh bangun. Gak selamanya seseorang itu kuat. Gak selamanya seseorang itu hebat. Ada saatnya di titik terendah. Tetapi ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini, ketika kita mengalami titik terendah dalam hidup ini, jangan kita kasih kesempatan kepada iblis, jangan kita membuka celah supaya iblis bisa merusak hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jangan mengikuti caranya Yudas Iskariot. Ketika dunia ini menawarkan hal-hal yang sepertinya wah hebat, lima apa itu? Tahta, harta, dan lain sebagainya. Jangan karena hal-hal yang demikian sampai kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Jangan kita mengkhianati Yesus dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan kasih-Nya yang begitu sempurna, dengan pengorbanannya yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Jangan kita hianati semua itu. Masih pemuda dan remaja, perjalanannya masih sangat panjang. Ada banyak cita-cita yang sudah kita inginkan, ada banyak hal yang ingin kita capai. Dan mungkin kita berkata, suatu saat saya akan masuk dalam tahap pernikahan, rumah tangga. Jangan sampai mengkhianati Yesus karena pasangan hidup. Enggak apa-apa saya ikut dia. Saya mengkhianati Yesus. Yang penting masa depan saya cerah. Kelihatannya dia sukses, kelihatannya dia sudah mapan. Kalau saya hidup bersama dengannya, membangun rumah tangga, saya enggak akan hidup dalam kesusahan, saya enggak akan hidup dalam penderitaan. Yesus saya tinggalkan. Jangan ya. Jangan tergiur dengan tawaran itu. Iman kita harus kuat. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saya sudah berkomitmen untuk setia, saya akan terus setia. Apapun yang terjadi. Apapun yang harus saya alami. Sekalipun harus masuk dalam penderitaan karena nama Yesus, saya akan menjalani semua itu karena pasti Yesus menolong. Setialah pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini.
Dalam pelayanan, mari kita sama-sama mau belajar untuk tetap setia. Kerjakan dengan setia. Tadi kita sudah baca dalam Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yudas Iskariot ini adalah bendahara yang tidak jujur. Dalam pelayanannya dia berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dia berlaku tidak setia terhadap apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Ketika teman-teman pemuda dan remaja mungkin di sekolah atau di organisasi atau dalam lingkungan masyarakat satu hari nanti atau sekarang atau pokoknya ke depannya sama Tuhan dipercayakan menjadi seorang bendahara, jadilah bendahara yang setia menjalankan tugas. Amin. Jadilah bendahara yang jujur, karena apa yang dipercayakan kepada kita sebagai seorang bendahara itu adalah tanggung jawab yang besar. Kalau Yudas ini dipercayakan sebagai seorang bendahara, berarti Tuhan lihat dia mempunyai kapasitas yang mampu untuk menjalankannya. Dia punya keahlian dalam hal pengelolaan uang, dalam hal menyimpan uang, dalam hal mengaturnya. Tetapi salah dipergunakan. Dia sering mencuri. Tugas bendahara, apa sih tugas bendahara? Ada yang tahu? Mengelola uang, terima uang, pegang uang. Pokoknya uang itu tugasnya bendahara. Menerima dan menyimpan uang yang dipercayakan. Tetapi ingat, untuk mengelolanya itu, untuk mengeluarkan uang tersebut itu harus ada persetujuan dari pimpinan-pimpinan yang ada. Misalnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, juga ada anggota-anggotanya, bisa dirundingkan terlebih dahulu. Baru mengeluarkan uang. Bukan seperti Yudas, dikelola sendiri saudara, untuk kepentingan pribadinya. Dikelola sendiri dan jelas firman Tuhan katakan dia mencuri, itu dosa. Itu adalah sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Karena itu punya bersama, dipakai untuk pelayanan, untuk kemajuan pelayanan, untuk kesejahteraan bersama, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka yang bisa dibantu, yang membutuhkan bantuan. Jadi lewat firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mau belajar setia, belajar jujur. Dalam hal-hal yang lain di sekolah, dalam hal-hal yang lain, dalam keluarga, dalam pergaulan kita, setia. Lanjut ayatnya yang ke-51, kita lihat. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada murid Yesus yang mau melakukan pembelaan. Tapi caranya salah saudara. Caranya salah. Dia mau membela Yesus ketika Yesus sudah ditangkap, seorang dari murid Yesus ini langsung mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Sampai putus. Mungkin karena dia ingin membela Yesus, adalah gurunya, dia mengerahkan sekuat tenaganya, hebatnya dia, sesuai dengan kemampuannya dia. Tetapi itu adalah hal yang salah. Makanya ditegur oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 52 sampai ayat yang ke-56 bagian B, Yesus menegur. Kalau dalam Injil-Injil yang lain, hamba dari imam besar ini langsung disembuhkan oleh Yesus.
Ketika Yesus memegang telinga daripada hamba imam besar ini, telinganya jadi menyatu kembali, nggak putus. Mujizat tetap Tuhan lakukan. Sekalipun Yudas sudah tidak setia kepadanya, Yudas telah mengkhianatinya, orang-orang sudah mendatanginya seperti seorang pencuri atau seperti orang yang berbuat kejahatan yang hebat. Tetapi ketika Yesus melihat muridnya melakukan kesalahan, dia menegurnya dan dia menyembuhkan hamba imam besar ini. Saya baca ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi Tuhan menegur muridnya ini, kamu salah melakukan itu. Selanjutnya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa ini memang harus terjadi. Tuhan bisa saja meminta kepada Bapa supaya mengirim pasukan malaikat untuk membantunya. Bisa saja Tuhan menggunakan kuasanya, tetapi hal ini memang harus terjadi sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Penderitaan ini harus Yesus alami. Penderitaan ini harus Yesus jalani. Ayat yang ke-55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Sampai di situ. Jadi Yesus menjelaskan kepada orang banyak. Ketika Yesus berada di bait Allah, kenapa enggak ditangkap? Ketika Yesus memberitakan firman Allah, ketika Yesus memberitakan tentang kebenaran, kenapa enggak ditangkap? Alasannya juga karena waktunya belum tiba. Waktunya Yesus belum tiba. Dan Yesus mengatakan semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi itu dalam perjanjian lama. Kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa anak domba Allah harus menderita, harus disalibkan, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Nah, kita lihat kembali ya ayat 56 bagian B. Kita juga bisa belajar bersama-sama dari ayat ini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi yang pertama, Yudas mengkhianati Yesus. Yudas berlaku tidak setia kepada Yesus. Karena sejak dalam pelayanan dia sudah melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang membuat dirinya bisa dipakai oleh iblis. Selanjutnya juga iman daripada murid-murid yang lain tergoncang. Ketika Yesus sudah ditangkap oleh orang-orang yang banyak dengan membawa pentung, dengan membawa pedang, dengan membawa perlengkapan mereka, murid-murid ini akhirnya ketakutan. Ayat 56 bagian B dikatakan semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus ditinggalkan sendiri. Yesus ditinggalkan. Sifat manusia pada umumnya. Ketika semua dalam keadaan baik, ketika semua dalam keadaan bahagia, sehat, berkatnya banyak, lagi terkenal, lagi dibutuhkan, manusia bisa setia. Manusia bisa setia kepada sesamanya, bisa setia juga kepada Tuhan. Tetapi ketika mengalami persoalan, kita lihat seperti Yesus ketika mengalami persoalan,
ditinggalkan oleh semua murid. Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka enggak mendampingi Yesus. Ketika Yesus dibawa untuk diadili, enggak ada murid-murid yang mendampinginya. Enggak ada yang mau bersama-sama dengan dia lagi. Mereka ketakutan. Imannya tergoncangkan dengan apa yang sementara terjadi. Dengan apa yang mereka lihat. Mereka enggak setia lagi sama Tuhan. Saat Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, dan sebagainya, orang yang sakit kusta, mereka mendampingi Yesus, setia bersama Yesus dalam pelayanan dari desa-desa, dari kota ke kota lain, jalan bersama, ada di samping Yesus. Tetapi ketika dalam penderitaan yang Yesus alami, kabur semuanya. Belajarlah setia kepada Tuhan, amin. Dari peristiwa ini kita juga mau belajar yang pertama, setia kepada Tuhan. Dengan proses hidup yang sedang kita alami saat ini, mari kita mau terus belajar setia kepada Tuhan. Proses yang mungkin sangat sulit untuk kita alami, untuk kita lewati. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas, jangan sampai kita mencari jalan yang lain dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sakit nggak sembuh-sembuh, cari saja. Mungkin orang yang lebih pinter, cari saja dukun misalnya, dia punya obat yang manjur supaya bisa sembuhkan saya. Jangan ya, tetap setia berpegang kepada janji firman Tuhan. Saya mau melihat masa depan saya seperti apa, saya mau cari paranormal misalnya. Jangan. Mungkin proses untuk sampai kepada cita-cita yang kita inginkan itu sulit. Dari SD, SMP, SMA, selanjutnya harus kuliah. S1, selanjutnya harus S2, sambil bekerja, sambil sekolah lagi. Susah dijalani setiap hari. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti setia menepati setiap janji-janjinya, amin. Jangan tinggalkan Tuhan ketika ada cara yang mudah datang menghampiri kita, ada hal-hal yang mudah datang dan menawarkan kepada kita untuk tinggalkan Tuhan, jangan diambil. Yang kedua, belajar setia kepada sesama manusia, mungkin dalam keluarga, dalam lingkungan sahabat. Tuhan tempatkan kita bersama sahabat-sahabat di sekolah, di gereja, tempat pekerjaan. Belajar setia, jangan karena kita membutuhkan mereka, kita mau dekat. Ketika kita enggak butuh mereka, kita menjauh. Jangan ya. Ketika mereka dalam keadaan susah dan kita bisa membantu, apa salahnya untuk kita membantu? Saling tolong menolong, saling setia bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka. Jangan sama seperti murid-murid ini, ketika Yesus sudah ditangkap, semua lari. Semua meninggalkan Yesus. Alkitab menyatakan semua melarikan diri, gak ada yang tersisa. Dalam Injil Markus ada seorang murid yang hanya menggunakan kain lenan. Dia pun ikut kabur, kainnya jatuh, lari dengan telanjang. Saking ketakutannya, gak mau terlibat dalam peristiwa yang sedang Yesus hadapi. Kita mau belajar setia, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan keluarga kita, jangan tinggalkan sahabat kita dalam keadaan yang mereka alami susah, mereka mendapatkan pencobaan misalnya, atau ada musibah dan kita mengetahui kita bisa membantu, gak ada salahnya untuk kita membantu. Yesus setia taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus itu enggak mau belajar setia mengerjakan satu persatu proses yang harus dia alami sampai di kayu salib dan harus mati, kita enggak akan diselamatkan. Dengan ketekunannya, dengan ketaatannya,
dengan kesetiaan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, sehingga saya dan saudara bisa diselamatkan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya tidak panjang lebarkan. Mari belajarlah setia kepada Tuhan, belajarlah setia kepada sesama, belajarlah setia kepada apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah kita. Belajar setia, belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan buka celah untuk iblis masuk dan merusak apa yang sudah baik dalam hidup kita. Minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan menolong kita, mengiring Tuhan dengan kesetiaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian mengiringmu seumur hidupku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk pemulihan. Mari dari awal kita mau angkat kembali pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, nyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari sama-sama
bersama-sama katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk lagi. Mari katakan mengiringmu, haleluya, mengiringmu seumur hidupku. Mari iring Yesus dalam kesetiaan. Mari masuk dalam rencana Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Rencana-Mu untuk sekali lagi, mari katakan mengiringmu, haleluya, 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 haleluya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau teguh di dalam Tuhan. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menguatkan kami untuk menjadi pemuda remaja yang setia kepada Tuhan, setia dalam segala hal, setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Di setiap keadaan kami mau tetap mengandalkan Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, silakan duduk. Kita mau menjalankan korban persembahan setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang sudah diberikan, pengumuman gereja, besok pagi sekolah minggu, lalu dilanjutkan oleh ibadah raya jam 8.30. Dan hari Selasa ada doa pemuda dan remaja. Selesai ibadah latihan, latihan untuk pujian besok. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera tamatkan acara ibadah pada saat ini. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, refnya saja, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah tolong acara ibadah kami sudah berjalan dan dengan baik, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Berkati kami yang sudah hadir pada saat ini, dan kami juga berdoa Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menolong teman-teman kami yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang masih terbelenggu dengan dosa, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Supaya di hari-hari yang mendatang mereka bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati muda-mudi remaja yang ada di GPDI Tunggul Permanu dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, pekerjaan, cita-cita mereka, apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan Yesus memberkati semuanya, terlebih pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai firman Tuhan, sudah Tuhan siapkan. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dalam kesehatan Tuhan berkati, dimanapun mereka pergi dan berada, penyertaan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tutup acara ibadah pemuda dan remaja pada saat ini. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.